Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Wiwit. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia yang bagian ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang siklus menstruasi yang ada 4 fase itu ya. Ada menstruasi, fase praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Pada saat ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak ada sperma masuk. Kalau tidak ada sperma masuk, berarti akan terjadi siklusnya balik lagi ke menstruasi atau sel telurnya luruh bersama dinding rahim. Kemungkinan kedua, kalau ada sperma masuk, maka akan terjadi fertilisasi atau proses bertemunya sel sperma dan sel telur di tuba Fallopi atau ovida. Nah, pada saat terjadi hubungan seksual, sperma akan masuk ke dalam vagina wanita. Setelah masuk di situ, jutaan sperma akan bergerak melalui serviks, terus melalui uterus, sampai akhirnya akan bertemu dengan sel telur di oviduk. Nah, ini prosesnya. Jadi pada saat di oviduk akan terjadi proses pembuahan. Nah, setelah sperma bertemu dengan sel telur, akhirnya akan bersatu menjadi namanya zigot. Nah, setelah menjadi zigot, zigotnya akan membelah menjadi 2 sel. Terus dia membelah lagi 2 sel menjadi 4 sel. Terus setelah 4 sel menjadi 8 sel. Setelah lebih dari 8 sel namanya adalah morula. Nah, setelah jadi morula, dia akan menjadi namanya blastosis. Pada saat dia menjadi blastosis, dia akan menempel di rahim menjadi embrio. Nah, di situ nantinya embrio akan berkembang hingga kira-kira 9 bulan sampai siap dilahirkan. Nah, ini proses kehamilan yang terjadi biasanya pada manusia itu sekitar 9 bulan sampai bayinya lahir. Nah, ini gambar berbagai macam alat kontrasepsi atau alat pencegah kehamilan. Pada tabel berikut, kalian bisa mempelajari nama-nama alat kontrasepsi, mekanisme, dan akibatnya. Mulai dari pil KB sampai karet KB ini adalah alat kontrasepsi yang sifatnya sementara atau hanya bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga kontrasepsi yang bersifat permanen. Contohnya ada vasektomi atau pengangkatan vas deferens dan tubektomi pada wanita yang yaitu pengangkatan tuba Fallopi atau oviduct. Jadi mereka bersifat permanen. Kalau sudah vasektomi dan tubektomi berarti tidak bisa terjadi kehamilan untuk selama-lamanya. Terakhir kita akan belajar tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyebabnya adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, gejalanya adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi yang diserang di sini bukan sistem reproduksi secara langsung, melainkan sistem kekebalan tubuh. Nah, menularnya penyakit ini adalah melalui kontak cairan kelamin, jadi melalui hubungan seksual. Bisa juga menular melalui kontak darah. Contohnya pada saat transfusi darah, kayak gitu jarumnya tidak steril, nah itu bisa tertular. Terus bisa juga lewat air susu ibu kepada anaknya. Bisa juga melalui ibu ke anaknya pada saat dilahirkan. Jadi otomatis anaknya orang yang kena HIV akan menderita AIDS juga. Sorry, namanya AIDS ya, bukan HIV. Jadi HIV itu yang menyebabkan nama penyakitnya AIDS. Terus orang yang menderita namanya ODA atau orang dengan HIV AIDS. Yang kedua ada gonore atau penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya kencing nanah. Cara penularannya melalui hubungan seksual. Yang ketiga ada sifilis atau raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Tribunema pallidum. Gejalanya ada luka pada alat kelamin. Kalau pada pria di situ kelihatan sekali
Alat kelaminnya itu banyak lukanya dan bernanah. Terus kalau pada wanita, karena tidak kelihatan di bagian vagina dalamnya itu tidak kelihatan, maka tidak terlalu terlihat seperti pria gejalanya. Jadi kadang orang itu nggak tahu kalau dia kena penyakit sifilis kayak gitu. Yang keempat ada herpes simplex genitalis yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe X. Gejalanya gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada alat kelamin. Nah, ini sama menularnya melalui hubungan seksual. Yang kelima ada keputihan. Nah, keputihan ini cuma diderita oleh wanita ya, jadi dia disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejalanya adalah gatal dan keluar lendir berbau pada alat kelamin wanita. Penyebabnya ini bukan disebabkan oleh penularan dari wanita lain, tapi karena wanita itu tidak menjaga kebersihan alat kelaminnya. Yang keenam ada epididymis atau nama lainnya. Di sini ada infeksi bakteri. Gejalanya adalah rasa nyeri dan pembekakan pada testis pria. Nah, keenam penyakit tadi adalah penyakit pada sistem reproduksi yang dipelajari pada saat SMP. Sebenarnya masih banyak sekali penyakit pada sistem reproduksi. Nah, untuk cara pencegahannya sebenarnya mudah. Pertama, kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi kita sendiri dengan cara rajin membersihkannya dan rajin ganti pakaian atau pakaian dalam. Terus yang kedua, tidak melakukan seks bebas. Jadi, lakukanlah hubungan seksual dengan pasangan kalian yang sudah sah atau yang sudah nikah nanti. Kayak gitu ya. Nah, sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.